Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga presentasi kali ini berjalan dengan lancar. Halo guys, nice to meet you. Jadi gini teman-teman, kan beberapa bulan terakhir ini kita udah belajar mengenai public speaking. Dan beberapa teman kita juga udah memberikan contoh dari public speaking itu. Aku mau nanya ke teman-teman, ada yang masih ingat gak mengenai teknik dasar dari public speaking? Baiklah, di sini aku mau ngasih contoh lagi. Misalnya, ketika konten atau materi kita udah jadi, kira-kira apa yang kita lakuin di atas panggung agar materi yang kita sampaikan ini terlihat menarik dan juga pesannya sampai kepada audiens? Teman-teman ada yang bisa jawab? Ya, benar jawabannya. Tapi sepertinya beberapa di antara teman-teman masih ada yang bingung mengenai bagaimana agar materi atau presentasi kita terlihat menarik dan juga pesannya sampai kepada audiens. Baiklah, di sini aku bakal nge-review mengenai teknik dasar dari public speaking itu. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu ada dua, look dan juga audio. Tapi buat membuat dua ini lebih menarik lagi, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada percaya diri. Dalam public speaking, percaya diri ini sangatlah penting. Karena kalau kita udah punya modal percaya diri, maka kita akan lebih mudah untuk menguasai teknik-teknik selanjutnya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan percaya diri dalam diri kita itu dengan cara melakukannya banyak latihan, kayak berbicara di depan cermin atau membuat video. Kita rekod nih sendiri, nanti kita tonton lagi, kita evaluasi apa yang kurang dari video kita itu. Yang kedua itu ada teknik vokal. Dalam presentasi, teknik vokal pun sangat diperhatikan. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam vokal kita pada saat presentasi? Itu ada 4. Yang pertama, volumenya. Pastikan semua audiens itu dapat mendengar suara kita dan juga mereka mendengarkan suara kita itu dengan nyaman. Yang kedua itu ada speed. Speed ini yang bakal nentuin gaya kita dalam berbicara. Dua hal yang menentukan speed kita dalam berbicara itu bagaimana materinya dan juga bagaimana audiensnya. Yang ketiga itu ada artikulasi. Dalam berbicara, artikulasi juga perlu kita perhatikan. Artikulasinya tuh harus jelas. Kalau misalkan A, I, U, E, O, ya sebutin A, I, U, E, O. Jangan A, I, U, E, O gitu. Kan kayak gitu kayak orang males dan takutnya audiens juga tidak paham dengan yang kita bicarakan. Yang keempat itu ada intonasi, yaitu nada bicaranya. Kita harus memperhatikan intonasi kita, jangan datar-datar aja. Kalau kita ngomongnya datar-datar aja itu bisa bikin audiens ngantuk. Selain ngantuk juga mereka akan bosan mendengarkan suara kita yang datar aja kayak ini juga cukup penting. Kan males dengernya orang juga. Jadi kita ini juga cukup penting. Jadi bisa membuat semangat audiens tuh bangkit. Yang ketiga harus kita perhatikan itu ekspresi dan juga gestur tubuh. Ini juga cukup penting untuk menunjang penampilan kita dalam berbicara di depan umum. Karena selain ada intonasi, ekspresi itu penting gitu. Misalkan mukanya harus dimainin kayak alisnya gini-gini. Jangan diem aja kayak apa, jangan datar. Dan juga selanjutnya itu ada gestur. Gestur itu gerak tubuh. Yang kita perhatikan tuh paling utama ada bagian wajah, bagian kepala dan juga tangan. Jangan sampai tangan kita terlihat awkward di depan audiens gitu. Yang keempat harus kita perhatikan itu komunikatif. Saat presentasi kita harus komunikatif dengan audiens. Karena kalau kita udah di atas panggung nih ya, bukan tentang the speaker lagi, tapi tentang audiens. Karena ketika kita bicara dalam sebuah forum,
Yang penting itu audiens. Merekalah yang harus kita puaskan dengan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk komunikasi dengan audiens itu kita bisa mengajukan pertanyaan, menanyakan kabar, dan semakin spesifik yang kita tanyakan, dan itu akan semakin kena ke mereka, dan itu akan membuat mereka merasa diakui di dalam sebuah forum tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan, teknik dasar public speaking itu ada 4. Yang pertama itu percaya diri, yang kedua itu teknik vokal, yang ketiga itu ekspresi dan juga gestur, yang keempat itu komunikatif. Coba teman-teman ada yang bisa ulang apa yang tadi udah aku sebutin, 4 poin utamanya itu apa aja? Ya, percaya diri, teknik vokal, ekspresi dan gestur, dan komunikatif. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Ikan buntal, ikan gurame. Nice to meet you all. See you next time. Bye-bye.